didapat dari pendidikan yang berkualitas pula. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan, masih banyak berbagai kasus kekerasan di lembaga pendidikan seperti di STIP Marunda dan Jakarta International School yang kasusnya masih bergulir. Meski begitu, masih banyak gerakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan ini. Untuk membahas hal ini telah hadir penggagas Indonesia Mengajar, Anies Baswedan. Selamat pagi Pak Anies, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Anies. Kalau kita berbicara mengenai perayaan Hari Pendidikan Nasional, sebetulnya ini masih bermakna tidak sih bagi sistem pendidikan kita sebetulnya? Tentu. Dan jangan membayangkan pendidikan itu sama dengan sekolah. Pendidikan itu jauh lebih luas dari sekolah. Dan potret bangsa kita hari ini adalah cermin pendidikan kita kemarin. Karena memang yang membuat Anda duduk di sini, saya di sini, para kameramen, yang mengelola studio ini, semua adalah produk pendidikan kita. Jadi situasi sebuah bangsa itu akan bisa berubah jika manusianya berubah. Dan bagaimana cara merubah manusianya adalah dengan pendidikan. Dan itu dari rumah, dari sekolah. Jadi Hari Pendidikan ini jangan semata-mata dimaknai sebagai hari yang terkait dengan sekolah. Ini terkait dengan perilaku kita, terkait dengan karakter kita, dan itu diubah, dibentuk lewat pendidikan. Kalau gitu cerminan pendidikan Indonesia sekarang seperti apa, Pak Anies? Kalau kita lihat dari sisi kedisiplinan misalnya, kedisiplinan, kita masih belum nih punya kedisiplinan. Lihat di jalan raya, lihat di antrian-antrian, dan itu artinya pendidikan kita harus konsentrasi pada faktor disiplin misalnya. Jadi masih banyak hal yang harus kita perbaiki di Indonesia. Tapi saya ingin garis bawahi, pendidikan juga, terutama yang menyangkut sekolah, adalah eskalator sosial ekonomi. Mereka yang bisa bersekolah, mendapatkan pengetahuan, keterampilan, akan punya peluang untuk bisa sejahtera. Jadi kalau kita ingin membuat Indonesia masyarakat lebih sejahtera, pastikan lebih banyak orang yang bisa bersekolah, sehingga mereka punya peluang untuk hidup lebih baik. Dan ini Indonesia lakukan sejak awal. Kita ini mulai dengan tahun 45 itu 95% buta huruf. Kemudian lakukan gerakan pemberantasan buta huruf, gerakan melek huruf, lalu dibangun SD, SMP, SMA, yang dengan situasi sekarang belum cukup. Tetapi peraihan kita sebagai bangsa itu sebenarnya cukup baik. Dan kita harus konsentrasi sangat serius soal pendidikan ini. Saya merasa tema pendidikan ini sering dianggap tema kementerian. Oh, ini urusannya menteri. Jadi kalau ada yang bicara pendidikan, oh ini sektor pendidikan. Sementara kalau kita bicara energi, bicara pertahanan, ini urusannya presiden, ini urusan kepemimpinan nasional. Menurut saya, tema pendidikanlah tema kepemimpinan nasional. Coba perhatikan, Singapura tidak punya minyak, Korea Selatan, Taiwan, Jepang. Kenapa mereka bisa hebat? Karena kepemimpinan nasional dan orientasi pembangunannya pada peningkatan kualitas manusia. Jadi Indonesia sudah saatnya di Hari Pendidikan Nasional ini meneguhkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih janji kemerdekaan kita. Pak Anies, kalau kita cermati beberapa isu yang kemarin terjadi ini, ada isu mengenai kekerasan di sekolah. Begitu juga dengan ada kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap anak-anak. Nah, apakah ini menjadi salah satu cerminan pendidikan Indonesia saat ini? Oh, cermin pendidikan Indonesia ada banyak. Kekerasan juga ada di sekolah, ada di luar sekolah, ada di kantor, ada di rumah, ada di jalanan, ada. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tapi bahwa institusi pendidikan harus jadi institusi yang steril dari kekerasan. Sebenarnya harus begitu, harus steril dari praktek korupsi. Itu penting sekali, karena disitulah kita dibentuk pengalaman awalnya. Bayangkan seorang anak yang belajar di sebuah sekolah dan rumah yang penuh integritas, penuh kejujuran. Dia akan membiasakan dirinya sebagai orang yang jujur, orang yang tegas. Lalu ketika nanti sudah selesai pendidikan, dia akan menjadi bagian dari masyarakat yang mendorong nilai itu. Begitu juga dengan kekerasan. Nah, di sini kemudian saya lihat disiplin kita harus ditingkatkan. Jadi sekolah-sekolah itu harus membuat sebuah mekanisme di mana potensi penyimpangan
itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi. Misalnya ya, sederhana saja. Kalau seorang, misalnya seperti kasus-kasus yang baru-baru ini terjadi, anak TK mau ke kamar kecil, ya gurunya yang harus mengantar ke kamar kecil, bukan anaknya disuruh ke kamar kecil. Anak TK juga masih belum tentu bisa kamar kecil. Jadi contoh-contoh seperti ini adalah bagaimana sekolah menyiapkan prosedur agar meminimalkan terjadinya penyimpangan, kekerasan, apalagi yang menyangkut kekerasan seksual. Nah, itu tapi intinya adalah membuat lembaga pendidikan sebagai lembaga yang memberikan pengalaman positif, konstruktif, agar ketika mereka selesai melewati proses pendidikan, mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang bisa membawa nilai positif dan konstruktif itu. Dan sekarang, apakah sudah mencapai itu apa belum, Pak Anies? PR kita masih banyak di situ. Yang menurut saya kuncinya ada pada gurunya, pada kepala sekolahnya. Kepala sekolah, guru itu kunci kemajuan sebuah institusi pendidikan. Bila gurunya berkualitas, kelasnya akan berkualitas. Bila kepala sekolahnya baik, leadershipnya, maka kualitas sekolah itu juga akan meningkat. Berarti kalau ada kekerasan dan juga pelecehan seksual, gurunya dan juga gurunya ini kurang baik begitu melakukan? Jadi sekolah, guru seringkali tidak membayangkan hal-hal itu bisa terjadi. Padahal di dalam kehidupan kita, kita tahu persis itu bisa saja terjadi, harus diantisipasi. Pak Anies, juga salah satu persoalan yang mungkin banyak sekali orang mengatakan bahwa pendidikan itu mahal. Pendidikan itu seharusnya murah. Nah, ini saya ingin tanyakan ke Pak Anies, apa yang harusnya dilakukan, khususnya pada hari ini peringatan Hari Nasional. Namun di segmen berikutnya, Pak Anies, pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali.